Stephen William Hawking atau Stephen Hawking lahir di Oxford pada tanggal 8 Januari tahun 1942, anak dari pasangan Van Hawking, dan ibunya, Isobel Hawking, merupakan jebolan University of Oxford. Stephen William Hawking, CH, CBE, FRS adalah seorang ilmuwan fisika teoretis. Dia adalah seorang profesor Lucasian dalam bidang matematika di Universitas Cambridge. Dia terkenal atas temuannya di bidang fisika kuantum, terutama karena teori-teorinya mengenai teori kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan radiasi Hawking. Salah satu bukunya adalah A Brief History of Time, yang tercantum dalam daftar bestseller di Sunday Times London selama 237 minggu berturut-turut, yang membuat namanya terkenal. Namun bukan dengan jalan yang mudah beliau mendapatkan semua itu. Diawali saat dia berusia 21 tahun pada tahun 1974. Dia terkena gejala sklerosis lateral amiotrofik atau ALS, yang membuatnya kehilangan hampir seluruh kendali neuromuskularnya sehingga menyebabkan tidak mampu makan atau bangun tidur sendiri. Suaranya menjadi tidak jelas sehingga hanya orang yang mengenalnya saja yang dapat mengerti apa yang dia katakan. Pada tahun 1985, dia terkena penyakit pneumonia dan harus dilakukan tracheostomi sehingga ia tidak dapat berbicara sama sekali. Bahkan, dokter memvonis bahwa hidupnya hanya tersisa 2 tahun lagi. Mendengar hal tersebut, membuat Hawking menjadi depresi dan penyakit ini pula lah yang membuat Hawking duduk di kursi roda hingga akhir hayatnya. Namun istrinya Jane Wilde terus memberi semangat agar Hawking untuk fokus belajar. Hingga pada tahun 1979, Hawking juga menerima penghargaan tertinggi dari Ratu Elizabeth II dan Albert Einstein Medal. Penghargaan itu bernama Order Companion of Honor itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menghasilkan temuan yang berkaitan dengan Albert Einstein. Pada tanggal 14 Maret tahun 2018, beliau tutup usia di umur 76 tahun. Namun hingga saat ini, teori-teori temuannya akan selalu menjadi bukti atas kemajuan pengetahuan umat manusia, dan teorinya itu masih terus dikembangkan oleh ahli fisika muda. For your information, ALS atau sklerosis lateral amiotrofik, merupakan penyakit yang menyerang sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini membuat penderitanya kesulitan bergerak, bicara, bahkan bernapas. Inilah kata-kata bijak dan motivasi dari Stephen Hawking. Ada bahaya nyata bahwa komputer akan mengembangkan kecerdasan dan mengambil alih. Kita sangat perlu mengembangkan koneksi langsung ke otak sehingga komputer dapat menambah kecerdasan manusia daripada menjadi oposisi. Saya pikir otak pada dasarnya adalah sebuah komputer dan kesadaran seperti sebuah program komputer. Ini akan berhenti berjalan ketika komputer dimatikan. Secara teoritis, itu dapat dibuat kembali pada jaringan saraf. Tetapi itu akan sangat sulit, karena akan membutuhkan semua ingatan seseorang. Ada terlalu banyak kecelakaan yang dapat menimpa kehidupan di satu planet. Tujuan hidupku sederhana saja, memahami secara penuh alam semesta ini. Kenapa bisa begini dan kenapa bisa ada? Pekerjaan saya dan keluarga saya sangat penting bagi saya. Masa lalu seperti masa depan, tidak terbatas dan hanya ada sebagai spektrum kemungkinan. Pekerjaan memberimu arti serta tujuan, hidup akan terasa hampa tanpa keduanya. Kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Orang-orang yang menyombongkan kepintaran mereka adalah pecundang. Korban harus memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya jika dia mau. Tapi saya pikir ini akan menjadi kesalahan besar. Betapa buruk kehidupan selalu ada sesuatu yang dapat kita lakukan hingga berhasil, karena masih ada harapan. Tataplah bintang-bintang dan cobalah memahami apa yang kamu lihat, dan pikirkan tentang apa yang membuat alam semesta ini ada. Peliharalah rasa ingin tahu itu.
Harapan saya menurun menjadi 0 saat berusia 21 tahun. Semua setelah waktu itu saya anggap bonus. Tanpa ketidaksempurnaan, Anda atau saya tidak akan eksis. Menjaga pikiran tetap aktif dan selera humor adalah hal penting yang membuatku tetap bertahan. Orang-orang tidak akan menyediakan waktunya untukmu jika kamu selalu marah dan mengeluh. Betapapun sulitnya hidup ini, selalu ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dan sukses. Hidup akan terasa tragis jika tidak lucu. Kita harus mencari nilai terbesar dari tindakan kita. Kita hanya perlu melihat diri kita sendiri untuk melihat bagaimana kehidupan yang cerdas dapat berkembang menjadi sesuatu yang kita tidak ingin bertemu. Kita semua berbeda, tidak ada standar sebagai manusia, namun, kita semua memiliki jiwa manusia yang sama.